Takdir memang hanya Tuhan yang tahu. Bak roda kehidupan yang terus berputar, seseorang yang tadinya berada di atas tiba-tiba bisa saja jatuh ke posisi terendah. Setidaknya, itulah yang dialami putri kesayangan Kaisar Korea yang satu ini. Kisah hidupnya sungguh memilukan. Kehilangan orang tua di usia yang masih sangat belia, tinggal di pengasingan hingga hidup dalam ketakutan akan ancaman pembunuhan, membuat jiwanya terguncang sampai mengharuskannya menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Sempat merasakan kebahagiaan setelah menikah, namun sayangnya kebahagiaan itu hanya seumur jagung. Suaminya bangkrut karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Sudah begitu, nasib malang pun seolah tak pernah bosan menggelayutinya. Anak semata wayangnya mati muda secara tragis, di usia 13 tahun. Siapa sesungguhnya sosok putri kesayangan Kaisar Korea ini, dan bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Gadis manis berwajah oriental ini adalah Ye Idok-hee, putri Kaisar Gojong dari Kekaisaran Korea Raya, sebelum Korea pecah menjadi dua negara, Korea Selatan dan Korea Utara. Walau bukan terlahir dari rahim seorang permaisuri, namun Kaisar Gojong begitu mencintainya. Ia adalah putri kesayangan. Bukan saja kesayangan sang kaisar, tapi juga kesayangan dari seluruh anggota keluarga kekaisaran saat itu. Deok-hee lahir pada 25 Mei 1912 dari selir Kaisar Gojong yang bernama Yang Guin. Saking gembiranya, Kaisar Gojong sampai memberi gelar bangsawan kepada Nyonya yang hanya seorang selir. Hidup dalam cengkraman politik aneksasi Jepang tak membuat putri Deok-hee kehilangan status maupun kemewahan sedikit pun sebagai anak kandung dari seorang kaisar. Kehidupannya sungguh sempurna. Semua permintaannya dituruti. Bukan saja tetap bisa hidup dalam gelimang kemewahan, ia juga dipenuhi kasih sayang dari kedua orang tuanya. Semua kebutuhannya dipenuhi. Kaisar Gojong juga mendirikan taman kanak-kanak khusus untuknya, tempat di mana ia bermain sambil belajar bersama anak-anak sebayanya yang berasal dari keluarga para bangsawan, yang berlokasi di dalam kompleks Istana Deoksugung. Semasa belia, Putri Deok-hee dikenal sebagai seorang putri kerajaan yang cerdas dan ceria. Ia juga dikenal sebagai sosok putri yang ramah dan baik hati. Namun, kehidupannya berubah menjadi buruk dan berantakan setelah sang ayah meninggal dunia pada tahun 1925. Saat itu usianya baru sekitar 13 tahun. Bukan hanya Putri Deok-hee yang sedih, tapi juga seluruh rakyat Korea Raya waktu itu. Kematian kaisar artinya kesedihan nasional rakyat Korea. Mengingat, waktu itu Korea dalam cengkraman kolonial Kekaisaran Jepang. Kematian Kaisar Gojong juga berarti runtuhnya Kekaisaran Korea Raya. Sejak itu, kisah kehidupan Putri Deok-hee yang teramat memilukan pun dimulai. Nasib buruk mulai menggelayutinya, mencengkeram semakin kuat dan mendalam. Setelah kematian Kaisar Gojong, tekanan demi tekanan dari Kekaisaran Jepang waktu itu semakin menjadi-jadi. Para bangsawan Korea dipaksa untuk menjadi orang Jepang. Bukan saja berupaya untuk menghilangkan budaya lokal melalui politik asimilasi. Jepang juga hendak menghapus keturunan murni dari para bangsawan Korea Raya, termasuk anak keturunan mendiang Kaisar Gojong, tak terkecuali Putri Deok-hee, dengan cara perkawinan campur. Yang lebih jahatnya lagi, Putri Deok-hee, yang saat itu masih berusia 13 tahun, dipisahkan dari ibunya, Nyonya Yang. Sang putri diasingkan ke Jepang, sementara ibunya tetap berada di Korea. Anda tentu bisa membayangkan betapa sedih dan menderitanya Putri Deok-hee kala itu. Jiwanya benar-benar terguncang.
hidup di tempat asing, negeri asing yang telah mencaplok tanah air dan tumpah darahnya, membuat Deokhi remaja senantiasa hidup dalam ketakutan. Ia takut tiba-tiba dibunuh. Saking takutnya, ia menjadi anak yang aneh, membawa botol air minumnya sendiri untuk menghindari keracunan. Tak ayal bila di masa remajanya kala itu, Putri Deokhi dikenang sebagai sosok gadis yang pendiam dan pemurung oleh teman-teman sekolahnya di Jepang. Kesehatan mental Putri Deokhi semakin memburuk setelah mendengar kabar bahwa ibunya meninggal dunia pada 1929. Sang putri dilanda depresi. Ia tidak meninggalkan kamarnya selama berhari-hari, menolak makan atau berbicara dengan siapapun. Saking terguncang jiwanya, Putri Deokhi sampai menderita insomnia dan kerap berjalan dalam tidur. Seiring berjalannya waktu, kondisi Putri Deokhi menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental yang semakin parah dan harus dikonsultasikan ke psikiater. Ia didiagnosis menderita demensia precox atau skizofrenia parah, di mana sang putri sampai mengalami disintegrasi kognitif yang cepat dan delusi. Sang paman yang prihatin dan sudah barang tentu sedih melihat kondisi keponakannya tersebut, kemudian berniat untuk mencarikan jodoh untuknya. Harapannya, setelah menikah nanti, Putri Deokhi tidak terus-terusan bersedih hati mengingat masa lalunya yang memilukan. Namun, hal ini juga bukan perkara mudah bagi seorang buangan, meski Deokhi adalah anak seorang kaisar. Rencana itu terbentur politik asimilasi kekaisaran Jepang. Konsekuensinya, Putri Deokhi harus menikah dengan orang Jepang. Pihak kekaisaran Jepang lantas mencarikan calon suami untuk Putri Deokhi. Akhirnya, menikahlah sang putri dengan So Takeyuki, seorang pangeran yang juga dikenal sebagai seorang penyair dari kalangan bangsawan kekaisaran Jepang. Meski seorang pangeran, namun status suami Putri Deokhi hanyalah bangsawan kelas rendahan. Ini juga dimaksudkan sebagai sebuah penghinaan, mengingat Putri Deokhi adalah keturunan langsung dari Kaisar Korea, tapi sengaja dinikahkan dengan bangsawan kekaisaran Jepang dari kelas rendahan. Terlepas dari politik asimilasi tersebut, rupanya maksud dari sang paman terbukti benar. Setelah menikah, kondisi kejiwaan Putri Deokhi berangsur membaik. Beruntung ia mendapat suami yang sangat mencintainya dan penuh perhatian. Pasangan perkawinan campur ini pun dikaruniai anak semata wayang yang diberi nama Masae. Namun, versi lain menyebutkan bahwa pernikahannya dengan Pangeran So Takeyuki tidak seperti harapan sang paman. Mahligai rumah tangga Putri Deokhi dan Pangeran So Takeyuki jauh dari kata bahagia. Pernikahan mereka sebenarnya telah diputuskan pada tahun 1930, namun sang paman menentang dan meminta untuk ditunda karena kondisi kesehatan mental Putri Deokhi yang memprihatinkan. Permintaan itu pun dikabulkan. Namun, begitu dinyatakan sembuh, Putri Deokhi segera diperintah untuk menikah dengan Pangeran So Takeyuki. Setahun kemudian, mereka dikaruniai anak dan diberi nama Masae. Seiring berjalannya waktu, Masae pun tumbuh besar. Namun sayang 1000 kali sayang, kondisi kesehatan mental Masae pun tak lebih baik dari sang ibu. Gara-gara anak dari hasil perkawinan campur, Masae kerap mengalami perundungan. Lantaran keadaan fisiknya yang berbeda dengan orang asli Jepang, Masae kerap dihina dan dikucilkan teman-teman sebayanya. Saking tak kuatnya menerima berbagai hinaan tersebut, Masae memutuskan untuk diri dengan cara menempatkan dirinya. Padahal, saat itu usianya baru 13 tahun, seusia dengan ibunya Putri Deokhi mana kala kali pertama menginjakkan kaki di Jepang sebagai seorang putri kaisar yang diasingkan dan awal dari semua kisah kelam dalam hidupnya.
mahligai rumah tangga yang rapuh dan tidak bahagia, ditambah lagi dengan kematian sang anak yang begitu tragis itu pun membuat kondisi kejiwaan Putri Deokhi semakin memprihatinkan. Sampai-sampai, ia dinyatakan mengidap demensia precox atau skizofrenia, suatu penyakit kejiwaan yang membuat penderitanya mengalami gangguan yang memengaruhi kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Kondisi kejiwaannya benar-benar sangat buruk waktu itu. Ia juga sudah diceraikan oleh sang suami beberapa tahun sebelum anaknya meninggal dunia. Putri Deokhi resmi menyandang status janda pada tahun 1953, dan anaknya pada tahun 1955. Saat itu, suaminya sudah lama jatuh bangkrut lantaran kekalahan Jepang di Perang Dunia II pada tahun 1945. Saking buruknya kondisi kejiwaan sang putri, pamannya terpaksa memutuskan untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa selama beberapa tahun. Putri kesayangan Kaisar Gojong ini baru bisa kembali ke tanah airnya pada tahun 1962, setelah hampir 40 tahun hidup dalam pengasingan. Saat itu ia diminta kembali oleh pemerintah Korea Selatan. Meski secara fisik terlihat sehat, namun kondisi kejiwaannya masih sangat memprihatinkan. Secara mental dia seperti gadis kecil, sering kesulitan berbicara, membaca, dan menulis. Deokhi dirawat di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul karena skizofrenia. Kepulangannya mengejutkan banyak pihak. Setiap surat kabar meliput kepulangannya dan kondisi mentalnya yang mengejutkan setelah puluhan tahun tinggal di Jepang. Pada tahun 1968, dia keluar dari rumah sakit dan diberi kamar di Istana Changgyeokgung. Istana itu merupakan kediaman lama keluarga kerajaan. Kesehatan fisiknya luar biasa untuk usianya. Tetapi secara mental, dia tidak mampu melakukan apa-apa tanpa bantuan perawatnya. Deokhi menghabiskan 21 tahun di Istana Changgyeokgung. Sang putri terakhir itu meninggal karena sebab alami pada tahun 1989, pada usia 77 tahun. Kehidupan Putri Deokhi benar-benar tragis. Diawali dari kehilangan orang tua di usia muda, tinggal di negeri asing, takut akan pembunuhan, mengalami penyakit mental, perceraian, dan kematian putrinya. Menjadi seorang bangsawan dari kekaisaran yang sudah berakhir membawa tragedi dalam hidupnya. Ia pun dipaksa untuk melebur dengan Jepang. Hidupnya adalah salah satu dari banyak nyawa yang diambil dan dihancurkan oleh penjajahan dan aneksasi. Putri Deokhi adalah bukti nyata teror kolonialisme dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Terlahir di tengah keluarga kekaisaran Korea, putri kesayangan Kaisar Gojong itu harus menjalani kehidupan yang sangat tragis, memilukan, dan mengenaskan.